Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riko Ramana Putra dengan NPM 2241150 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek penilaian bisnis. Di sini yang pertama aspek-aspek penilaian bisnis yaitu 1. Hukum, 2. Pasar dan pemasaran, 3. Keuangan, 4. Teknis dan operasi, 5. Manajemen dan organisasi, 6. Ekonomi sosial, 7. Dampak lingkungan hidup. Sini yang pertama, 1. Aspek hukum. Keabsahan dokumen perusahaan mulai dari bentuk badan usaha serta jenis perizinan suatu bisnis. Pentingnya dokumen atau legalitas usaha adalah membangun kepercayaan terhadap konsumen dan mengamankan hak-hak perusahaan atau organisasi bisnis secara hukum. Bentuk usaha, usaha dagang, perusahaan komanditer, atau perseroan terbatas. Jenis perizinan usaha, surat keterangan usaha tingkat RT dan kelurahan, nomor induk berusaha tingkat daerah, kota, dan kabupaten yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan, Kementerian Finance, CV, dan perseroan terbatas PT yang melibatkan perbankan, notaris, Kemenkumham, pendaftaran nama usaha, serta pengadilan negeri. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Keabsahan dokumen perusahaan mulai dari bentuk badan usaha serta jenis perizinan suatu bisnis. Pentingnya dokumen atau legalitas usaha adalah membangun kepercayaan terhadap konsumen dan mengamankan hak-hak perusahaan atau organisasi bisnis secara hukum. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, aspek pasar meliputi berapa luas pasar. Aspek pasar meliputi berapa pasar, luas pasar, mengukur dan meramal permintaan dan penawaran. Ketiga, pertumbuhan permintaan, tren dan proyeksi. Keempat, persaingan antar produsen. Kelima, siklus hidup produk. Keenam, ketergantungan usaha terhadap produsen, konsumen, sumber daya alam. Selanjutnya, aspek pemasaran meliputi segmenting, targeting, positioning. Kedua, sikap perilaku dan kepuasan konsumen. Ketiga, strategi kebijakan dan program pemasaran. Keempat, bauran pemasaran. 4P, produk, price, place, promotion. Selanjutnya, aspek keuangan bertujuan untuk menilai jumlah dan jenis biaya yang akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan, menghitung beberapa besar pendapatan yang akan diterima, jangka waktu pengembalian modal break-even point, menilai sumber pendanaan bisnis lain, jumlah dana yang dibutuhkan, struktur pembiayaan sumber, pemilihan investasi, beli, sewa, kerjasama, IRR, NPV, payback period, interest rate. Selanjutnya, dalam aspek ini yang akan diteliti adalah mengenai lokasi usaha, baik kantor, pabrik, atau gudang. Juga menganalisa layout ruangan dan kestrategisan lokasi. Kemudian juga menganalisa penggunaan teknologi padat karya atau padat modal. Jika menggunakan padat karya, maka akan memberikan kesempatan kerja, namun jika padat modal maka sebaliknya. Selanjutnya, pemilihan strategi produksi, pemilihan dan perencanaan produksi yang akan diproduksi, rencana kualitas, pemilihan teknologi, rencana kapasitas produksi, manajemen persediaan, jenis teknologi, pengawasan kualitas produk, peralatan dan mesin, lokasi pabrik, layout pabrik, perkembangan teknologi. Aspek ini menilai pada pengelola usaha dan struktur organisasi yang ada. Proyek yang dijalankan akan berhasil apabila dijalankan oleh orang-orang yang profesional mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian. Juga mempelajari bagaimana struktur organisasi yang dibutuhkan di tipe jenis tersebut. Bentuk badan usaha, rencana kerja, struktur organisasi,
koordinasi, implementasi, dan controlling. Selanjutnya, aspek ekonomi dan sosial. Penelitian dalam aspek ekonomi adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek ini dijalankan. Dampak ekonomi apa yang dihasilkan seperti adakah peningkatan pendapatan masyarakat baik yang bekerja di pabrik atau di luar lokasi pabrik. Dampak sosial apa yang dihasilkan seperti tersedianya sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, telepon, air, pendidikan, dan sarana ibadah. Yang terakhir yaitu merupakan analisa yang paling dibutuhkan pada saat ini, karena setiap proyek yang dijalankan akan sangat besar dampaknya terhadap lingkungan di sekitarnya, baik terhadap darat, air, udara, yang pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.